Selamat pagi pemirsa, saya Alfi Sarin melaporkan langsung untuk Unila TV. Saat ini saya tengah berada di auditorium D3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang mana pada hari ini Jumat 16 Mei 2025 tengah berlangsung acara kuliah umum. Acara ini membahas mengenai peran pemerintah dalam tantangan dan peluang pelindung pekerja imigran di era globalisasi. Acara yang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini dibuka secara resmi oleh Profesor Dr. Insinyur Lusmeli Afriani, DAIPM ASEAN Engineering selaku Rektor Universitas Lampung. Dapat diinformasikan juga pemirsa bahwa acara kuliah umum kali ini turut dihadiri oleh Profesor Dr. Ana Gustina Zainal SOS MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Profesor Dr. Herpratiwi MPD selaku Ketua Senat Universitas Lampung, Profesor Dr. Engineer Suripto Dwiyono, SSI MT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Ayi Ahadiat, SE MBA selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, Civitas Akademika beserta jajarannya. Adapun rangkaian acara pada kuliah umum kali ini yakni pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unila, pembacaan doa, penandatanganan MOU, penandatanganan kerjasama, penandatanganan IA, kemudian penyerahan cenderamata dan plakat, serta foto bersama. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Rektor dan penyampaian materi oleh Bapak Menteri. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa kuliah umum kali ini menghadirkan narasumber seorang Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni Abdul Qadir Karding, SPI MSI. Ia mengatakan bahwa globalisasi telah mempercepat mobilitas sektor ketenagakerjaan lintas negara, maka dari itu pemerintah berfokus pada kualitas pelindungan pekerja migran Indonesia dan memaksimalkan penempatan PMI untuk peningkatan kesejahteraan. Ya, tadi kan sudah kita MOU dengan Mas Menteri, kita juga bersyukur Mas Menteri dan semuanya hadir ke sini dan kita akan menjalankan PKS yang sudah ditandatangani tadi, termasuk Unila punya sarana prasarana untuk mendukung programnya Mas Menteri di dalam persiapan untuk pengiriman migran dan mempersiapkan juga mereka setelah mereka pulang. Kita ada lab bahasa, ada tenaga-tenaga dari dosen yang siap untuk membantu program-programnya Pak Menteri. Yang pertama, hari ini saya sengaja berkunjung ke Unila sebagai bagian dari kunjungan kerja saya, sekaligus mengapresiasi Bu Rektor Unila adalah rektor yang pertama datang ke Kementerian P2MI untuk berdiskusi dan mengajak kerjasama. Oleh karena itu, hari ini saya bersyukur bahwa ada dua agenda yang cukup strategis di Unila ini. Satu adalah penandatanganan MOU, nota kesepahaman, sekaligus PKS, perjanjian kerjasama, dengan Rektor Unila dalam berbagai bidang tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Yang pertama, di sektor pelindungan, bagaimana kita mendorong Universitas Lampung ini ikut melakukan edukasi ke masyarakat agar para pekerja ini berangkatnya secara prosedural. Di sektor promosi dan penempatan, kami juga akan bekerja sama di dalam sektor penyiapan tenaga-tenaga terampil berkualitas dengan mendorong di Lampung Unila ini ada satu center vokasi, pusat vokasi yang terintegrasi, yang nanti akan mendorong lahirnya pekerja-pekerja migran yang terampil dari Lampung dan prosedural. Kita tahu bahwa di Lampung ini ada 81.000 pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dalam tahun 2024. 81.000 itu dari Lampung Timur, Lampung Tengah, Selatan,
Pringsewu dan Pesawaran. Dan ada model yang bagus di Desa Bumi Daya di Lampung Selatan. Itu ada 250 pekerja migran dari 2.000 penduduknya. Tahu nggak berapa per bulan dikirim dari gaji-gaji pekerja migran ini ke kampung? Totalnya 500 juta. Itu akan mengungkit ekonomi desa, mengungkit ekonomi daerah. Ini akan kita jadikan model untuk menggenjot devisa untuk kepentingan Provinsi Lampung. Kita akan ajak beliau juga. Yang ketiga di sektor pemberdayaan. Pemberdayaan ini, pekerja migran ini butuh banyak, satu, literasi soal keuangan. Bagaimana mereka bekerja, ada investasinya, ada rumahnya, tidak bergaya hidup mewah. Yang kedua, setelah mereka pulang, ada upskilling, termasuk di luar negeri ada upskilling untuk meningkatkan kualitas keterampilannya. Termasuk kita harus melatih mereka dalam hal misalnya bagaimana membangun usaha yang bagus. Akses modalnya, cara berusahanya, cara memanage UMKM atau perusahaannya, dan kemudian cara membuka pasarnya dan seterusnya. Itu harus, saya kira Unila punya banyak potensi untuk itu. Di samping itu kita juga minta masukan-masukan secara umum tentang pekerja migran Indonesia, termasuk bagaimana memperbaiki pelayanan agar efisien, cepat, efektif, murah, tidak berbayar. Itu yang penting. Jadi sistemnya dengan model online ini akan kita bangun tata kelolanya. Nanti kita minta kerjasama dengan untuk pandangan saya saat ini ya, mengingat banyak yang kemarin ada viral hashtag kabur aja dulu, itu merubah pandangan saya terkait tentang pekerja migran yang saat ini di Indonesia ya. Mengingat bahwa pekerja migran Indonesia saat ini masih perlu banyak pengawasan tentunya dari pemerintah dan juga dari pemerintah setempat yang dikerjakan di sana di luar negeri. Itu menjadi salah satu pandangan saya kalau pekerja migran itu merupakan salah satu diaspora juga, yang dimana penghasil devisa tertinggi tadi itu juga kan setelah sektor migas itu tadi sendiri. Di sisi yang lain juga bahwa pekerja migran ini sendiri merupakan superhero lah bagi kita. Kita anggapnya itu sebagai pahlawan super kita di negara kita sendiri, yang dimana sumber pendapatan devisa itu tertinggi ada pada di pekerja migran itu sendiri juga. Dan di sisi yang lain mereka itu bekerja keras ya, harus meninggalkan negara mereka sendiri untuk memperlukan pekerjaan hidup mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka, perlindungan mereka. Itulah menjadi saya katakan bahwa pekerja migran itu merupakan superhero bagi kita semua. Oke, mungkin menurut saya sendiri, saya melihat dari pandangan bagaimana pemerintah memainkan perannya bagi migran itu sendiri, bagaimana membuat kebijakan, optimalisasi, serta pada sektor-sektor yang lebih luas lagi, agar di mana pekerja migran setelah keluar itu tidak malah menyebabkan masalah, dan bagaimana peran optimalisasi ini sangat berperan penting. Bagaimana kita melihat di sini kalau pemerintah itu juga turut memiliki peran aktif dalam pekerja migran sendiri. Mungkin itu sih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Alfi Sarin, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.